Hai Sobat Unila, hari ini kita telah bersama dua dosen dari program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Langsung aja kita sapa. Halo Bapak dan Ibu. Halo Mbak. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita ada baiknya berkenalan terlebih dahulu dengan dua dosen ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk berkenalan terlebih dahulu. Baik, saya mulai dari saya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh calon mahasiswa yang kemungkinan nanti akan memilih jurusan-jurusan di Universitas Lampung, saya dengan teman saya ini akan mengenalkan dahulu jurusan kami. Saya adalah Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung. Kemudian di samping saya ini Sekretaris Jurusan Fisika. Nama saya adalah Guru Ahmad Fauzi, MT. Kemudian di samping saya adalah Dr. Yanti Yulianti, MSI. Mungkin itu Mbak. Baik, kita telah berkenalan dengan dua dosen dari jurusan Fisika. Dan kita akan bersama-sama mulai mengetahui nih ya, ada apa aja sih di jurusan Fisika itu. Dan sebelumnya kita untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan bertanya, kapan sih Pak terbentuknya jurusan Fisika ini? Jurusan Fisika ini sebelumnya kami cerita dulu Mbak ya mengenai jurusan Fisika. Sebenarnya laboran fisika itu seharusnya sudah ada memang awal, dan kemudian dia melayani seluruh kegiatan praktikum untuk jurusan-jurusan eksak. Tapi kemudian karena ada pola bahwasanya universitas itu tidak disebut universitas kalau dia tidak punya fakultas MIPA. Jadi keberadaan jurusan fisika memang harus ada. Sehingga kemudian tahun 1998 tepatnya tanggal 23 Februari diresmikanlah adanya program studi fisika. Kemudian tahun itu juga di semester ganjil diterimalah mahasiswa baru tahun 98, dan saya termasuk salah satu mahasiswa di jurusan tersebut. Dan itu kemudian sekarang resmi menjadi jurusan fisika pada tahun 99. Dan alhamdulillah tahun 2019 berkat perjuangan semua dosen dan mahasiswa dan alumni, jurusan fisika mendapatkan akreditasi A. Jadi kita punya nilai tersendiri. Akreditasi A itu artinya dia bukan cuma sebuah akreditasi, tapi menunjukkan bahwasanya kami sudah baik dan bisa dikatakan sejajar dengan jurusan-jurusan dengan akreditasi A. Akreditasi A ini artinya menjamin bahwasanya para alumninya ketika dia lulus, dia bisa diterima juga di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BUMN, tentara, kepolisian, dan seterusnya. Tentu saja dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat untuk level sarjana. Itu, Pak. Baik, berarti jurusan Fisika ini sendiri telah berdiri selama 24 tahun ya Pak ya. Betul. Dan Bapak adalah salah satu bukti nih ya kalau jurusan Fisika bisa masuk ke bidang mana saja, termasuk juga ke akademisi. Selanjutnya nih Pak, untuk para calon mahasiswa nih ya Pak, agar lebih tahu atau ya Bu ya, dalam penerimaan mahasiswa baru ini, prodi Fisika ini biasanya menerima berapa mahasiswa sih Pak? Dan ada apa aja tuh jalur masuknya? Oke. Secara umum Bu ya, kita untuk tahun ini dicanangkan juga kita mendukung program Bapak Rektor, bahwasanya peningkatan jumlah kapasitas mahasiswa di Universitas Lampung. Maka ada peningkatan dari jumlah dulu kita sekitar 90-an, sekarang kita siap menampung 150 mahasiswa dengan memberikan ada 2 kelas di situ. Itu yang sekarang. Kemudian selain itu untuk S1. Oh ya, kami sampaikan juga bahwasanya di jurusan fisika juga ada program studi magisternya. Magister S2 ini juga menerima mahasiswa baru. Dan untuk jumlahnya biasanya sih sekitar di bawah 15 ya, ke bawah. Itu yang sekarang. Baik Pak, itu untuk jumlahnya Pak. Untuk jalurnya sendiri mungkin Ibu? Jalurnya seperti umumnya jurusan-jurusan lain, biasanya kan yang pertama ada SNPTN ya, melalui nilai raport dari sekolah.
itu sudah biasa jalur undangan gitu ya. Lalu kalau misalkan masih belum diterima, Anda bisa masuk lewat SBMPTN, lewat tes bersama gitu ya. Nah setelah itu kalau misalkan masih juga belum bisa masuk jalur mandiri. Jadi ada 3 tahapan, saya kira secara umum sama dengan jurusan-jurusan lain. Baik, ada 3 jalur ya Bu ya. Dan biasanya paling banyak mahasiswa diterima lewat jalur apa Bu? Kalau untuk diterima memang gini Mbak, diberikan kuota oleh universitas itu 20% itu untuk jalur SNMPTN. Nah jalur UTBK atau SBMPTN yang kita kenal sekarang itu ya sekitar 80%, tapi juga memenuhi kuota yang tersisa. Dan kita juga menerima jalur PMPAP, kemudian ada juga jalur mandiri, dan itu memang setiap tahun Bu ya, kita selalu punya mahasiswa dari keseluruhan jalur tersebut. Kalau untuk aksesnya saya kira mahasiswa atau calon mahasiswa Anda semua bisa juga melihatnya di simanila.unila.acid. Sedangkan untuk jalur pasca itu bisa melihat ke pasca.unila.acid. Dan semua informasi saya kira semuanya bisa, sekarang ini sudah bisa dilihat dengan mudah, apalagi zaman digital ini informasi ada di tangan adik-adik semua, sehingga mudah untuk dibaca ya. Semuanya on the phone itu kan semua bisa terlihat. Dan saya kira tidak ada kesulitan untuk mengakses informasi tersebut. Baik, ada nggak sih Pak selain akademik ya yang dipersiapkan oleh calon mahasiswa, ada nggak sih yang harus disiapkan selain akademiknya gitu Pak untuk masuk ke program studi fisika? Saya kira fisika ini mindsetnya secara umum dari awal memang adalah mata kuliah atau jurusan yang sulit ya, karena memang saya kira pembelajaran di tingkat sekolah menengah itu ya masih berkutat pada bagaimana menyelesaikan sebuah rumus persamaan begitu, kemudian hasil akhir, sehingga kemudian siswa menjadi kesulitan untuk menyukai itu. Tapi walaupun demikian sebenarnya kalau mahasiswa atau calon siswa itu berkeinginan tentu bisa menjadikan itu. Dan kemampuan dasar ini kita biasa juga menerima mahasiswa itu dari berbagai jurusan IPA, IPS, juga ada juga SMK. Tapi memang kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah memang kemampuan matematis yang diperoleh di tingkat dasar ketika dia sekolah menengah. Kemudian kemampuan fisika, setidaknya sudah mengenal fisika dasar atau fisika mekanika, atau mungkin fisika tingkat SMA lah yang kita tahu dengan tingkat dasarnya. Kemudian berikutnya adalah si calon mahasiswa adalah orang yang bisa membuat sebuah abstraksi. Abstraksi itu mengimajinasi, karena kadang-kadang kita bertemu dengan kondisi sesuatu tidak ada gitu, tapi digambarkan ada. Jadi memodelkan dalam pikiran itu harus juga punya kemampuan tersebut. Saya kira ketika siswa itu lulus di dalam tes potensi akademik sudah bisa menunjukkan dia tuh mampu di bidang itu. Seperti ada gambar yang 3 dimensi, dilihat bagaimana kalau misalnya dia dibalik, diputar. Kemampuan itu sudah cukup. Kemudian berikutnya adalah kemauan, keingintahuan. Nah ini yang paling penting. Kalau keingintahuan cukup, kemampuan abstraksinya bagus, matematikanya oke ya, cukup, tidak oke lah, artinya cukup dasar-dasar dimiliki, saya kira itu sudah menjadi modal untuk dia bisa kuliah di jurusan fisika. Cuma kalau dia tidak begitu senang, jangan dipaksa juga, nanti hobinya beda-beda ini kan begitu. Yang penting saya kira kalau menurut saya sebagai pengalaman kuliah di jurusan fisika adalah passion ya. Jadi kita ada sesuatu yang ingin kita capai ya, dan curiosity tadi, rasa ingin tahu terhadap sesuatu, karena fisika itu sesuatu ilmu yang memang membutuhkan itu. Jadi ingin tahu lebih lanjut gitu ya. Tanpa itu Anda tidak akan bisa bertahan untuk belajar terlalu lama gitu kan. Nah, jadi memang ya kemampuan dasar itu memang harus, tapi yang lebih utamanya lagi passion dan curiosity. Jadi keinginan tahu dan ya rasa senang dengan sesuatu gitu. Menurut saya. Saya kira kalau kita senang dengan sesuatu, segala permasalahan yang sulit pun menjadi lebih mudah. Ya ada orang senang dengan main game misalnya kan, berjam-jam pegal segala macam, karena itu menyenangkan buat dia, maka itu menjadi hal yang tidak menjadi hal yang
sulit lagi, senang lah begitu. Termasuk juga saya kira belajar di semua mata pelajaran. Kalau kita menyenangi itu maka semuanya akan mudah gitu ya, menyenangi. Pertama harus ada rasa cinta dulu ketika kita mau belajar atau masuk di jurusan fisika ini. Itu tadi ya, jadi selain kemampuan dasar kita juga harus memiliki keingintahuan ya yang cukup besar dan rasa senang akan apa yang kita pelajari gitu ya Pak ya, jadi tidak menjadi beban. Betul. Oke. Itu tadi hal dasar untuk masuk ke jurusan fisika. Lalu Pak, adakah sistem penerimaan maupun pembelajaran yang membedakan antara S1 dan juga S2? Kalau itu kita begini, jadi jurusan fisika sejak kita mendapatkan akreditasi A tentu saja kita sudah membuat pola pembelajaran dengan lebih baik lagi gitu ya. Kita mengikuti standar KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi apa itu KKNI? KKNI artinya begini, ketika seorang mahasiswa nanti lulus, dia harus punya sebuah keahlian yang qualified, yang ketika perusahaan itu butuh, dia bisa menunjukkan keahlian itu. Kalau secara umum kita menempatkan KKNI untuk mahasiswa pada level 6. Level 6 itu artinya dia mampu membuat formulasi, mampu membuat sebuah kemampuan mengaplikasikan ilmu dia, kemampuan adaptif. Adaptif ini yang kadang-kadang tidak semua bisa ya. Adaptif artinya gini, ilmu dia sudah punya, tapi ketika terimplementasikan pada suatu kejadian, apakah dia mampu membuat adaptasi terhadap itu, tidak berdasarkan base apa yang kami terima selama masa kuliah itulah yang kami harus gunakan, tidak, karena perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan segala macam aplikasi tadi menyebabkan si mahasiswa harus banyak belajar, sehingga kita ciptakan juga mahasiswa yang mampu adaptif. Itu yang menjadi bagian kelebihan kita, artinya mahasiswa yang kita ciptakan, alumni yang kita luluskan adalah selain kemampuan kuat secara teoritis, kemudian nanti kita juga kemampuan aplikatif karena kita punya ada pembidangan juga, kemudian ada juga karakter di mana dia mampu beradaptasi terhadap berbagai macam permasalahan ketika ilmu tersebut harus digunakan. Itu kelebihan. Sedangkan kalau S2 tentu saja lain. S2 ini lebih ke arah pengembangan ilmu pengetahuan. Biasanya mahasiswa kita itu adalah mahasiswa yang memang sudah bekerja. Ada yang sebagai guru, ada yang di perusahaan, kemudian ada juga di lembaga pemerintahan, BMKG misalnya. Jadi ketika kebutuhan untuk S2 mereka terkait dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kemampuan-kemampuan mendukung tempat kerja dia. Itu yang kita siapkan juga. Baik Pak, jadi untuk S1 mungkin lebih diutamakan tadi ya Pak ya, secara teori dipersiapkan, secara aplikatif juga, dan betul, juga mampu beradaptasi ya, karakter yang kemudian S2-nya untuk mempersiapkan individu-individu yang lebih bisa mengembangkan ilmu pengetahuan lagi. Betul. Baik, lalu Pak, dalam prodi fisika ini apa aja sih mata kuliah yang dipelajari gitu Pak? Oke. Secara umum di jurusan fisika dibagi dalam beberapa tahap ya. Jadi yang pertama adalah mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar saya kira secara umum ya sama ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama gitu ya, Pancasila. Lalu ada yang dasar dari jurusan fisika sendiri adalah fisika dasar plus matematika. Jadi kita memang harus punya dasar dari matematika. Fisika tanpa matematika is nothing, tidak bisa diselesaikan gitu ya. Jadi memang harus kuat secara matematika dan fisika dasar. Setelah itu ada mata kuliah yang sudah level lanjut dari jurusan fisika, misalkan seperti fisika kuantum, gelombang, fisika modern, ya optik, dinamika, gitu, termodinamika, terus beberapa mata kuliah yang kita sebut sebagai mata kuliah wajib ya. Ada zat padat gitu ya, ada fisika inti. Itu adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Nah, setelah itu kita sebut sebagai, jadi ada fisika klasik dan fisika modern. Nah, setelah itu dasarnya kita berikan semua, lalu kita aplikasi. Masuk aplikasi, kita kembangkan dalam kelompok keahlian. Ya, kelompok keahlian kita punya 3, yaitu satu instrumentasi, fisika instrumentasi, lalu fisika material dan fisika energi. Nah, dari dasar-dasar tadi kita aplikasikan ke berbagai bidang tersebut.
Jadi nanti kita akan belajar misalkan fisika material itu mengembangkan material-material baru ya, material baru yang lebih canggih lah, lebih misalkan seperti pengembangan superkonduktor, semikonduktor, keramik dan sebagainya. Lalu pengembangan yang kedua adalah instrumentasi ya, instrumentasi alat-alat instrumen ya bisa bermacam-macam. Ini kita berbeda dengan teknik elektro ya. Jadi kalau kita fokusnya ke instrumentasi fisika ya. Lalu setelah itu ke fisika energi kita mengembangkan energi terbarukan, energi baru yang bisa dikembangkan. Misalkan ada solar cell, ada Pak Guru mengembangkan energi sumber dari Pak air laut macam-macam lah gitu ya. Jadi insya Allah kita biar berkontribusi dalam ilmu pengetahuan ya, mengembangkan ilmu pengetahuan, lalu memberikan juga bekal untuk mahasiswa untuk misalkan bekerja di bidang-bidang yang sudah aplikasi dalam fisika gitu. Secara umum seperti itu. Mungkin saya tambahin Mbak gini. Jadi pembelajaran di tingkat sekolah menengah itu kan hanya baru pada tingkat level surface, permukaan. Jadi ketika Anda merasa bahwasanya mungkin siswa sekalian sekarang merasa sudah belajar fisika itu cukup banyak, tapi itu ternyata memang masih dalam tahap permukaan saja. Itu kita sebut sebagai mata kuliah fisika dasar. Fisika dasar 1, kita dalami lagi di fisika dasar 2 nanti. Baru tadi disampaikan oleh Bu Yanti bahwasanya setelah dia mampu itu baru kita masuk ke mata kuliah yang lebih tinggi lagi. Pengupasan lebih dalam, ada mekanika, ada fisika kuantum, gelombang, optik dan seterusnya, itu dibahas secara lebih detail. Tinjauan tidak lagi secara makro, tapi juga lebih ke mikro. Makro itu artinya secara besar gitu ya, kita ada tahu fisika klasik. Tapi juga mikro artinya lebih ke bagaimana atom, subatom gitu ya. Ada juga elektron dan seterusnya. Saya kira dengan memahami fisika lebih dalam, maka terasa memang kalau Tuhan itu ada gitu ya. Orang bertanya Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu ada karena semua keteraturan itu harus ada, dan keteraturan itu terlihat sekali ketika kita belajar di fisika. Gitu. Baik, tadi itu adalah apa saja yang dipelajari di dalam program studi fisika. Kemudian tadi ada fisika material ya Bu ya. Terus kemudian ada fisika industrial, instrumentasi, dan yang terakhir ada fisika energi. Itu penjurusannya kah atau kelompok keahlian namanya? Kelompok fisika ini kan spektrumnya sangat luas. Jadi kita tidak mungkin untuk menguasai semua hal ya, karena otak kita terbatas, sehingga kita memilih bidang-bidang yang memang secara umum dikembangkan dalam fisika. Sebenarnya saya sendiri bidangnya ada juga fisika reaktor, itu sudah bidang yang lain lagi ya. Ada fisika bumi juga ya gitu ya, tapi kita di jurusan fisika hanya concern di 3 bidang itu. Jadi lebih istilahnya kalau kita belajar itu, kalau tadi kata Pak Guru mukanya saja, surface-nya saja gitu, ini lebih detail lagi. Jadi kita kalau fisika material bukan hanya belajar yang awalnya, jadi kita sudah belajar misalkan mengembangkan material apa nih, material yang sudah aplikasi yang memang bisa dikembangkan secara industri dan sebagainya gitu. Ya. Kalau untuk mungkin saya lebih jauh kan tentang fisika instrumen. Kalau fisika instrumentasi ini lebih ke pengembangan sensor, bagaimana sistem mengakuisisi data. Jadi kalau kita punya sebuah komputer, kemudian kita pingin ada pengukuran misalnya suhu, bisa kita tampilkan di komputer, data jumlah orang, akuisisi data dengan menggunakan misalnya kamera gitu ya. Tapi kemudian jumlahnya bisa dimasukkan ke komputer, maka kita perlu perangkat untuk bisa mentransfer data tadi. Jadi itu yang kemudian bagian dari instrumentasi. Kemudian instrumentasi juga ada sistem kontrol untuk industri. Jadi perangkat kontrol, bagaimana melakukan pengontrolan yang baik. Kalau kita bicara misalnya set point yang baik, maka di situ juga kita pelajari di sana dan juga menjadi bekal ketika S2. Kemudian tadi kalau energi sudah dikenalkan, material ini kita lebih ke arah keramik, biokeramik, kemudian superkonduktor itu juga dipelajari. Dan biasanya ini menjadi bekal ketika seorang alumni pengen masuk ke lembaga penelitian atau dia masuk ke lab untuk menganalisa sebuah materi. Tentu saja di situ ada perangkat-perangkat yang kita butuhkan, SRD lah, SEM lah, TEM lah dan seterusnya. Gitu. Baik,
Kemudian Bapak dan Ibu, apa sih menurut Bapak dan Ibu keunggulan dari program studi fisika ini sendiri? Baik, keunggulan program studi fisika pertama memang kita sudah punya akreditasi A, dan sekarang kita sudah ingin beranjak ke akreditasi internasional. Bu Yanti adalah ketua dari task force untuk akreditasi internasional. Jadi sistem perkuliahan kita memang diarahkan menuju ke sana. Bagaimana sih yang dimaksud dengan akreditasi internasional? Jadi menstandarkan perkuliahan, cara perkuliahan kita dengan secara internasional. Maksudnya begini, kita punya 3 profil. Jadi alumni kita itu punya 3 profil. Pertama menjadi fisikawan di industri. Kemudian dia bisa bekerja di industri. Yang kedua menjadi ilmuwan dan akademisi, bisa di lab atau juga menjadi dosen. Kami juga punya alumni yang bekerja sebagai dosen. Kemudian juga bisa menjadi wirausaha dalam hal edupreneur dan technopreneur. Edupreneur itu seperti lembaga-lembaga pendidikan, tapi tidak hanya bertindak selaku pengajar, tapi juga bisa bertindak selaku pemilik usaha. Sebenarnya harapannya ke sana. Sehingga kemudian kita menurunkan itu ke dalam mata kuliah. Mata kuliah itu punya sasaran supaya ini tercapai. Maka akreditasi internasional membantu kami juga bagaimana menjamin sistem perkuliahan, asesmennya atau evaluasi itu betul-betul mengarah ke sana. Dan itu sekarang kami usahakan menyesuaikan itu. Dan tidak ada masalah dengan akreditasi A. Justru akreditasi internasional ini melindungi supaya A tadi memang betul-betul bermutu gitu ya, bukan hanya sebuah huruf, tapi memang terjamin dari sisi perkuliahannya juga. Kalau kita cerita sedikit bahwasanya akreditasi A itu menilai pada banyak aspek, pada dosennya, pada alumninya gitu ya, pada sarananya. Tapi kalau akreditasi internasional menilai bagaimana sistem perkuliahannya berjalan dengan baik sekali. Seperti itu. Ada tambahan Bu tentang akreditasi internasional? Mungkin saya bisa tambahkan, akreditasi internasional awalnya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari lulusan kita. Jadi kita berharap lulusan kita adalah lulusan yang bisa bekerja secara global, secara internasional, ya, bukan hanya secara nasional saja. Sehingga kita membekali mahasiswa kita untuk lulus seperti kemampuan bahasa Inggris lebih baik, kemampuan-kemampuan yang lain secara internasional memang sudah ada standarnya. Nah, jadi program akreditasi internasional ini akan lebih menjamin bahwa lulusan kita ini tidak ada lagi yang menganggur, apalagi secara nasional sudah bisa bersaing dan lebih jauh lagi kita secara internasional. Jadi memang agak lebih berat ya, bagi dosen-dosen bekerjanya lebih berat daripada yang biasa. Tapi ya memang kita harus lebih meningkat gitu ya. Kalau cuma begitu-begitu saja ya nanti ya itu dipandang fisika ini kerjanya apa sih gitu kan setelah lulus gitu ya. Nah, setelah akreditasi internasional ini kita udah lewat masa-masa itu gitu kan ya. Jadi kerja dimanapun kita sudah diharapkan alumni kita sudah bisa bersaing dengan secara global gitu. Baik, kalau tadi adalah keunggulan dari program studi fisika itu sendiri ya Bapak. Yeah. Kemudian untuk anak lintas jurusan sendiri ya, seperti yang kita ketahui UTBK sekarang nih bisa memilih untuk saintek atau sosum ataupun campuran ya Pak ya. Dan itu bisa nggak sih Pak dari jurusan selain IPA nih Pak? Ya tentu saja, tadi saya mungkin sampaikan di sebelumnya bahwasanya ketika nanti siswa ingin menjadi mahasiswa di jurusan fisika, tidak masalah dia dari IPA atau IPS ataupun SMK gitu ya. Karena memang yang namanya keinginan seseorang itu memang tidak bisa ditutup di kotak-kotakan saja oleh penjurusan-penjurusan itu di SMA-nya atau di SMA-nya. Yang penting pertama tadi ya dia punya kemauan, kemudian ada kemampuan TPA. TPA ini kan sudah menjadi standar UTBK, tes potensi akademik. Artinya itu ada matematikanya, ada kemampuan abstraksinya gitu ya. Kemudian dia punya kemauan ya untuk belajar fisika tadi. Saya pikir tidak masalah untuk itu. Dan bahkan kami punya beberapa mahasiswa memang dari IPS, SMK gitu ya. Dan itu tidak masalah. Bahkan untuk kecepatan perkuliahan, ya namanya perkuliahan kan setelah masuk di kuliah
berbagai macam kondisi, mengalami perubahan cara belajar dan seterusnya. Ada yang bisa lebih cepat, ya ada yang 3,5 tahun, ada 4 tahun, ada, dan kemudian tidak sampai menjadi terhambat begitu. Jadi tidak ada masalah untuk lintas jurusan. Mungkin bisa saya menambahkan, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau Anda mau lintas jurusan itu jangan hanya ikut-ikutan. Jadi ya percaya pada diri sendiri. Memang saya inginnya misalkan belajar fisika gitu ya. Otomatis itu harus ada kemampuan dasar minimal gitu ya, matematikanya, dan kemauan yang paling penting, dan kemampuan untuk adaptasi terutama ya, karena fisika ini saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kita tidak bisa belajar fisika itu hanya bisa membaca saja. Jadi harus namanya rumus itu harus dikerjakan sendiri dari awal sampai akhir gitu ya, ditulis gitu ya. Nah, jadi adaptasi seperti itu, cara belajarnya yang berbeda. Mungkin kalau di sosial belajarnya cukup dengan baca misalkan, kalau di fisika tidak. Nah, jadi perlu effort lebih besar lagi. Tapi saya kira kalau misalkan ada kemauan untuk itu, tidak ada masalah sama sekali gitu. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan untuk anak jurusan selain IPA ya Pak ya. Lalu bagaimana sih Pak prospek kerja dari program studi fisika? Apakah benar nih ya Pak bahwa stereotip orang fisika itu menjadi ilmuwan? Ya, kita pertama pahami dulu lah. Yang dimaksud dengan ilmuwan itu artinya orang yang punya ilmu. Jadi ketika kita punya kemampuan membuat sebuah kesimpulan dari kejadian-kejadian sebelumnya, tapi kita mampu melakukan analisa dengan baik, memberikan kesimpulan lain, maka sebenarnya kita sudah berilmu. Jadi kata ilmuwan itu bukan berarti dia harus berada di dalam lab tersendiri, berpikir sendiri, seperti kita lihat di film-film, ya bukan. Artinya ilmuwan itu ada orang yang punya ilmu, dan kita semua saya kira ketika sudah duduk di bangku kuliah dan lulus, maka sebenarnya sudah ilmuwan. Nah, lembaga yang membutuhkan ilmu-ilmu tadi ya artinya butuh ilmu juga. Nah, kalau ilmuwan dipandang dari sisi pemikiran, tapi kalau dipandang itu sebagai pekerjaan, memang secara banyak juga alumni kita yang bekerja di bidang keilmuan. Ada yang dosen, peneliti, ada yang misalnya kuliah jadi dosen di UPI, ada yang di Lambung Mangkurat. Kemudian kalau ITERA ini juga banyak juga gitu ya. Tapi juga kami punya alumni yang tidak melulu jadi ilmuwan, ada yang bekerja di bidang pertambangan, ada yang ke perusahaan bagian IT, bahkan beberapa yang terbaru ini kita punya alumni Bu ya, yang dia bekerja di bidang IT dan membuka bagian perusahaan seperti itu. Dia kita undang untuk ngisi materi terkait dengan bagaimana sih sistem IT bekerja, dan artinya kan itu mereka punya dasar, tinggal bagaimana ketika lulus mengembangkan. Mereka ikut bootcamp, mungkin Anda tahu bootcamp, kalau mahasiswa calon mahasiswa belum tahu, bootcamp itu adalah satu tempat pelatihan di mana perusahaan memberikan pelatihan dan menyalurkan pekerjaan tempat kerja. Dan ternyata mereka leading di situ. Itu kalau dalam segi pekerjaan yang bisa ditekuni. Kemudian dari kami punya, untuk sebagai wirausaha ya, kami punya pengalaman bahwasanya bagi kami mahasiswa yang lulusnya cepat atau lambat itu tidak sepenuhnya menjamin ditentukan oleh itu kesuksesannya. Kami punya mahasiswa yang lulusnya cukup agak terlambat, 7 tahun pas gitu ya. Ketika lulus dia bekerja di bidang usaha terkait dengan lampu LED, lampu itu ya, dan dia punya omset hampir 1,5 miliar itu setiap bulan. Kami undang untuk bicara, saya kira ini luar biasa, dan mereka tidak butuh waktu lama, memang butuh proses, semuanya butuh proses, tapi ada keinginan yang dia punyai sehingga kemudian dia bisa sukses ke sana. Artinya yang penting adalah kemampuan dasar yang tadi, kemampuan adaptif tadi yang dia kembangkan. Kalau untuk anggota dewan saya pikir sudah ada juga yang anggota dewan ya, artinya bidang politik juga ada. Mahasiswa kita ternyata kalau dicari di lab nggak ketemu, tapi dia duduknya di lembaga kemahasiswaan, lulusnya malah jadi anggota dewan ya, itu juga mendukung kita. Artinya dia berkembang pada sisi yang itu. Yang penting kemampuan adaptifnya terus dia miliki. Ya, mungkin bisa saya tambahkan, kami di jurusan fisika ini memberikan bekal-bekal kepada mahasiswa ya, bukan hanya sekadar ilmu fisika. Tadi ilmu fisika itu kan seperti gelombang, kuantum ya dan sebagainya. Tapi
kemampuan seperti tadi ada wirausaha, sama saya kira di seluruh di jurusan Unila. Lalu ada kemampuan komputasi juga ya. Jadi komputasi ini adalah yang bekal yang cukup, saya kira kalau dikuasai oleh mahasiswa ini yang cukup bisa untuk bekal tersendiri untuk nanti bekerja gitu ya. Walaupun kita ini bukan misalkan jurusan ilmu komputer gitu ya, tapi kalau misalkan dikembangkan, nah itu bisa lebih jauh lagi. Jadi buktinya banyak mahasiswa alumni yang bekerja di bidang IT. Nah, kelebihannya kita adalah di fisika ini kita belajar secara sistematis. Logika kita diberikan secara urut detail gitu ya, sehingga itu memang diperlukan untuk bekerja di bidang itu. Nah, jadi kemarin waktu sharing dengan mahasiswa, dengan alumni gitu ya, itu saya tanya, Anda nyesel nggak masuk di jurusan fisika? Anda bekerja di bidang IT loh. Oh enggak sama sekali Bu. Jadi pada saat bootcamp itu katanya kami leading karena kami sudah biasa belajar yang susah, belajar yang sistematis ya, belajar yang logikanya terurut gitu ya. Nah, jadi itu mempunyai kelebihan sendiri, dan itu saya kira bisa diaplikasikan untuk bidang-bidang pekerjaan lain ya gitu. Jadi biasanya kita motonya adalah orang MIPA itu adalah siap dilatih, siap belajar gitu ya. Nah, kalau misalkan jurusan lain siap bekerja gitu ya. Jadi kita biasanya seperti itu. Baik, karena siap dilatih dan siap belajar gitu ya Bu ya. Jadi para lulusannya juga bisa kemana aja tuh ya Pak ya, ke bidang pekerjaan mana saja. Lalu Pak, untuk calon-calon mahasiswa nih ya yang tertarik masuk ke jurusan program studi fisika, ada nggak sih Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan? Jadi ini spesial ya untuk calon mahasiswa yang akan masuk memilih jurusan. Memang yang pertama yang perlu, sekarang zaman sudah lebih terbuka. Pekerjaan tidak didominasi oleh satu jurusan. Kalau kita lihat bank misalnya, tidak di bagian perbankan saja yang bekerja di situ, artinya semua jurusan. Artinya kemampuan itu kemampuannya artinya terbuka untuk semua. Jadi yang pertama adalah ketika kita memilih jurusan, memang lebih suka si calon mahasiswa memilih jurusan yang lebih terkenal mungkin ya, apalagi untuk nama baru gitu ya. Tapi prinsip kami adalah semakin sedikit pemilih, artinya maka akan sedikit yang akan bersaing di situ. Yang pertama, yang kedua, kalau sudah banyak terlalu pemilih, alumninya akan banyak sekali, sehingga kemudian lahan pekerjaan pun tentu belum tentu semuanya memenuhi kebutuhan itu. Maka kemudian tidak ada masalah dengan memilih jurusan yang dikira berat, karena yang berat itu tentu sedikit saingannya. Itu yang pertama. Yang kedua, modal berikutnya adalah kecintaan. Kita harus punya rasa cinta untuk belajar apapun. Maka ketika Anda membangkitkan rasa cinta saya kira bisa dibangkitkan ya. Ketika kita suka dengan fisika, maka itu tidak akan membuat fisika itu sulit. Mindset langsung berubah, saya kira, merubah itu. Kedua, ada rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itulah menyebabkan Anda bisa belajar apa saja. Saya kira sebagai manusia Tuhan berikan tanda kemampuan otak kita dengan rasa ingin tahu. Kalau itu terus kita kembangkan, maka belajar fisika pun tidak ada masalah beratnya. Dan mungkin tidak berat juga sebenarnya. Ya kami lulus saja gitu ya. Lulus bekerja saja gitu. Beberapa di antara kita malah dipanggil, ayo bekerja di sini aja. Oke. Mungkin ada tambahan Bu Yanti terkait pesan untuk calon mahasiswa kita gitu. Iya. Untuk calon mahasiswa yang mungkin nanti kita bertemu di jurusan fisika gitu ya. Yang pertama tadi kata Pak Guru, harus cinta dengan apa yang kita kerjakan ya. Terutama ya bidang fisika itu mungkin kalau secara paradigma ya, mungkin di SMA itu sesuatu yang sulit ya, memang sulit, tapi kalau dijalaninya dengan rasa cinta tidak akan terasa sulit. Lalu yang selanjutnya ya, kalau saya dulu waktu masuk jurusan fisika itu banyak yang tersesat memang, jadi pilihan kedua, ketiga gitu kan ya. Jadi kalau kata dosen saya dulu itu bilangnya kita tersesat ke taman bunga, jadi nikmatilah gitu kan ya, walaupun sebenarnya awal-awal apa nikmatnya gitu, tapi lama-lama ternyata ya menyenangkan juga gitu ya. Nah jadi dipelajari dulu fisika itu apa gitu, terutama
Dan kalau misalkan ada juga yang suka matematika, masuk ke fisika juga boleh. Jadi fisika itu tanpa matematika tidak bisa. Jadi biasanya fisikanya tuh sampai cuma beberapa tahap itu, 2 tahap, tapi matematikanya ada 10 tahap lagi itu ya, integralnya, diferensialnya. Nah, jadi memang dibutuhkan kemampuan matematika yang lebih jauh gitu ya. Tapi saya kira semuanya bisa dijalani dengan baik kalau Anda punya kecintaan yang lebih gitu ya. Saya kira jurusan apapun lah sama gitu ya. Nah, jadi silahkan Anda daftar ke jurusan fisika, jangan takut ya. Di sini ada Pak Guru, ada saya gitu. Semuanya kita akan membantu dan tidak menyeramkan ya Pak ya ke jurusan fisika tadi kata Pak Guru. Mungkin kita banyak bercandanya gitu ya. Jadi insya Allah semuanya kami bantu untuk kalau ada kesulitan dan sebagainya. Kami juga punya dosen-dosen, kira-kira 20 dosen gitu ya. Ada 3 profesor, kemudian S3 yang sudah 60% lebih banyak, kemudian serta mahasiswa-mahasiswa yang punya kemauan untuk juga membantu adik-adiknya belajar. Pola itu tetap kami bangun sampai sekarang. Di kegiatan mahasiswa juga, ketika nanti Anda mencoba ke sana, ada kegiatan tim robot ya, ada kita punya, dan kemarin ikut lomba juga. Kemudian ada juga tim film yang suka dengan film, ada seni tari juga ada gitu ya, dan berbagai macam secara umum kita punya di situ, dan komunitasnya ada. Saya kira tidak ada masalah untuk calon mahasiswa di nantinya yang akan masuk fisika, bahwasanya fisika tidak identik dengan mata kuliah yang sulit sebenarnya. Yang penting Anda punya kemauan dan keingintahuan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas informasinya seputar program studi fisika. Terima kasih Mbak Lola. Sama-sama Bapak. Dan untuk Sobat Unila, terutama untuk calon mahasiswa, tetap semangat untuk mengetahui lagi, untuk menggali lagi ilmu yang lebih luas lagi. Baik Sobat Unila dan calon mahasiswa, itu dia tadi perbincangan kita seputar program studi fisika. Saya Lola Deslin dan tim yang bertugas pamit undur diri.